42. Bapak Ibu kita mulai saja ya. Monggo Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Pak, lanjut saja Pak. Kedengaran? Kedengaran Pak. Dengaran Pak, dengaran. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Siang Pak. Untuk materi kita yang sesi 3 ini kan Bapak Ibu semua saya lihat sudah banyak yang teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya. Bahkan sebagian sudah saya berikan nilai. Nah artinya untuk sesi ketiga ini kita terakhirnya hari ini toh, ya kan? Iya betul Pak hari ini. Ya, jadi untuk sesi mungkin besok kalau dijadwal, kalau sesi 4 sudah terbuka di sistem besok. Artinya sudah mulai kita mengerjakan yang sesi 4. Dan sesi 3 ini kelihatannya teman-teman tidak ada kendala kan mengerjakan tugasnya. Halo, ada kendala kira-kira? Ada Pak. Ada ya. Nah saya akan bacakan dulu presentasi kita diskusikan dulu sesi yang sudah kita lewati ini, mereview kembali ingatan-ingatan kita tentang konsep-konsep hardening system. Halo? Ya. Yang kendalanya yang backup Pak Tuani. Yang backup? Iya. Makasih ya. Makasih. Yang backup kan teman-teman saya lihat tugas-tugasnya sudah bagus-bagus itu. Iya, diulik terus. Pak Tuani boleh ngasih saran? Ya. Itu kan sudah ada penilaian Pak. Ya. Kita kan nggak tahu benar atau salahnya, kalau bisa dikasih tahu benar atau salah sebagai buat pembelajaran ke depannya Pak. Ya, ada beberapa memang saya kasih, kalau mungkin Bapak belum bilang Pak siapa nih? Pak Robi. Iya, mungkin ke Pak Robi, saya belum nyampe tadi. Saya suka ada ini kok, sudah saya kasih, suka ada komentar. Ya, siap Pak. Ya. Ada teman-teman itu, tapi saya lihat rata-rata teman-teman pada bagus-bagus jawabannya. Tapi walaupun kadang-kadang tidak kebagian komentar, dimaklumi saja, tetapi itu nilainya sudah kita ini. Tapi saya suka kasih komentar, Pak Robian. Ya Pak, siap. Nah, untuk sesi kita sekarang kan hardening host. Coba kita lihat dulu presentasinya supaya bisa kita ngobrol-ngobrol. Host. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Lancar. Bisa Pak. Lancar. Nah ini tujuannya di sini seperti itu Pak. Ya. Seperti tujuannya adalah untuk ini penguatan. Jadi hardening itu bisa kita terjemahkan penguatan atau pengketatan. Ya, yang berarti kalau dibilang pengketatan atau penguatan sebelumnya kan sudah ada sebenarnya yang namanya ini konsep tentang penguatan host, artinya
sistem keamanan itu di host itu sebelumnya sudah ada, langsung jadi dikuatkan kembali gitu loh, direview kembali dengan cara-cara apa? Ya tentu mengamati kembali kelemahan dan kekuatan dari sistem keamanan kita itu konsepnya awalnya, baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Artinya tadinya sudah ada, sekali lagi tadinya keamanan itu sudah ada, tetapi berdasarkan perkembangan atau dilihat dari jarak rentang waktu tertentu atau kemungkinan dengan analisis kerentanan, maka perlu ada konsep yang namanya penguatan kembali atau penguatan host. Itu yang disebut dengan host hardening. Begitu Bapak Ibu ya. Dan tujuan kita juga, walaupun sesungguhnya kalau kita lihat di job sheet kita itu pada dasarnya belum mewakili secara keseluruhan, tapi paling tidak teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan secara sederhana dulu. Nanti silakan teman-teman masih sangat berpenasaran, bisa dieksplor kembali, bahkan bisa dikembangkan di kemudian hari. Yang penting kita sekarang kita bisa tahu dulu lah yang namanya hardening host itu siapa, atau host hardening itu seperti apa, gitu ya. Itu tujuan kita. Kemudian kalau dilihat secara definisi, ya, nah ada beberapa di sini. Penguatan host yang melibatkan pengurangan serangan, yang meminimalisir terhadap server workstation atau workstationnya dengan cara menghapus fitur pengaturan. Tentu apa-apa pengatur yang perlu diperbaharui lagi, kemudian ada aplikasi yang tidak perlu lagi. Nah, itu salah satu fungsi-fungsinya, tapi tidak mengurangi fungsi yang sesungguhnya. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh seorang admin, ya, admin kita yang sudah kita percayakan, misalnya untuk mengelola sebuah jaringan, mengelola sebuah layanan-layanan yang diperlukan oleh para kliennya. Nah, proses pengamanan ini juga dikenal sebagai rentan, ya, yang kira-kira nanti mempunyai potensi-potensi yang bisa diserang atau mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, gitu. Nah, yang terakhir adalah bisa juga disebut hardening ini, host hardening, yang meminimalkan ancaman dengan mengatur konfigurasi. Jadi ada cara-cara meminimalisir ancaman dengan mengembangkan atau mengenfan konfigurasi. Kemudian biasanya jika bertentangan dengan aplikasi layanan yang sudah ada, maka bisa juga layanan aplikasi itu tidak digunakan lagi kalau memang tidak diperlukan bagi yang dilayani atau di kliennya. Itulah yang kira-kira yang menjadi fokus dari host hardening. Selanjutnya, apa kira-kira fiturnya atau elemennya? Ada yang disebut dengan security policy, ya, keberadaan dokumen security policy. Kemudian ada yang khusus melindungi pengguna, user, dan informasi. Ya, biasanya dibuat mengatur sebagai arahan pengguna user, sistem administrator, manajemen, dan petugas keamanan sistem security IT. Begitu. Itu yang disebut dengan security policy. Kemudian ada dengan model kriptografi, ya, protokol menggunakan kriptografi. Nah, tentu ini kalau kriptografi berarti ada algoritma kriptografi yang seperti apa, apakah enkripsi, dekripsi, yang sifatnya pasti
untuk membuat sebuah rahasia-rahasia ya. Kemudian ada power role. Power role ini kita sudah pelajari kemarin. Ada bisa jadi hardening itu bisa juga penguatan sistem keamanan kita itu bisa mengembangkan power role kita kembali untuk mencegah misalnya serangan dari internet dari luar kebanyakan misalnya ya. Kemudian ada backup. Nah ini tentu backup ini kita sama-sama tahu ini adalah sebuah cadangan ya. Jika terjadi sesuatu kerusakan pasti ada cadangan kembali yang bisa dikembalikan ke sistem semula. Jadi kita tidak perlu mengulang kembali dari nol, tapi kita sudah mempunyai backupnya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi khususnya di bagian ini LMS, database. Nah ini sangat diperlukan. Nah, enkripsi, dekripsi. Nah, ini juga. Jadi peningkatan keamanan yang sering kita lihat di enkripsi, dekripsi ini, yang sangat sederhananya kalau kita sering Bapak Ibu pernah menggunakan Open SSL misalnya yang digunakan oleh SSA, di VSTPD atau di HTTPS. Nah ini yang mempunyai kunci enkripsi dan dekripsinya, ya ini sering kita gunakan ya. Kemudian ada yang power role tadi, itu cakupannya adalah untuk mulai dari IP, port scanner, port TCP/IP UDP, kemudian ada alamat IP, port TCP UDP tujuannya untuk komputer tujuan, kemudian konsentrasinya dari header TCP/IP yang di TCP ya, header TCP pengiriman data untuk paket datanya. Selanjutnya logs. Nah, ini sering kita jumpai juga kalau kita menggunakan sistem operasi Debian, lognya itu bisa kita lihat riwayat ya. Riwayat dari penggunaan host pada saat melakukan aplikasi-aplikasi tertentu atau menggunakan layanan-layanan tertentu, kita bisa pelajari dari pengalaman, riwayat dari seluruh kegiatan kita atau seluruh kegiatannya klien yang bisa dikontrol oleh sebuah administrator. Jadi ini adalah sangat bermanfaat untuk mempelajari sehingga apa-apa yang didapatkan di sana menjadi acuan untuk melakukan sesuatu di kemudian hari. Nah, IDS. Nah, ini nanti IDS mungkin di materi selanjutnya ini bisa juga kita kembangkan. Nah, itu semua adalah bagian dari hardening. Ada network IDS disebut dengan NITS. Nah, kemudian ada host IDS adalah untuk melakukan jika IDS mendeteksi suatu serangan, itu memberikan peringatan berupa SMS, email, dan lain sebagainya. Mengkonfigurasi ulang firewall, menjalankan program respon terhadap serangan, login, dan serangan event. Itu IDS-nya. Kemudian IPS, Instruction Prevention System, adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi suatu sistem keamanan dari serangan pihak luar maupun dari dalam. Nah, yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi. Nah, jadi kita sudah dideteksi, baru dilindungi, kira-kira. IPS bersifat aktif dari IDS karena IPS bekerja sama dengan firewall sehingga dapat memberikan keputusan apakah sebuah paket dapat diterima atau tidak. Jadi itulah IDS IPS tadi. Kemudian honeypot.
Nah, Honeyspot adalah suatu server yang satu server hingga dapat menyebabkan umpan berfungsi. Jadi, Honeyspot ini adalah seperti umpan, ya, umpan bagi orang-orang yang melakukan serangan terhadap server kita. Jadi, Honeyspot ada sebuah aplikasi yang kira-kira dianggap melayani, tetapi bukanlah server yang sesungguhnya. Tetapi kita hanya mau mempelajari serangan apa kira-kira yang dilakukan oleh para penyusup gitu kira-kira. Jadi kita mau mempelajari nanti kira-kira seperti apa reaksi-reaksi orang yang orang mau menyerang sistem kita. Sehingga ada itu kita seperti yang dituliskan di sini pura-pura menjalankan layanan yang umumnya sehingga akan membuat para penyusup berpikir bahwa dia adalah server yang sesungguhnya, padahal server tadi kita itu adalah sebuah server pancingan, bukan itu yang sesungguhnya yang kita mau tampilkan, tetapi penyusup akan berpikir bahwa itulah asli dari server yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan Honeyspot, ya. Nah, itulah kira-kira untuk presentasi kita di yang sesi ketiga ini. Kemudian kalau untuk tugas-tugas kita kemarin, ya LK maupun job sheet, saya lihat teman-teman sudah memahami semua karena bisa Bapak Ibu lakukan tesnya di Debian. Bisa juga dilakukan sebagian di routernya. Jadi tergantung Bapak Ibu di mana nanti untuk mempraktekannya itu. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau kita diskusikan, nah kalau bisa saya jawab, nanti kita diskusikan. Saya lemparkan ke teman-teman apa kira-kira yang masih kesulitan di pembuatan tugas-tugas kita itu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau kita bicarakan kembali? Ya, baik Pak Lugina. Oh, oke. Hewan yang tadi mana? Gini Pak Lugina, kalau yang info, maksudnya di situ konsepnya kan begini Pak Lugina. Kita kan tadi dari konsep hardening system itu, hardening host itu, kita memeriksa file-file yang tidak bermanfaat, kan gitu ya. Yang tidak penting maka itu bisa dibuang atau bisa diperbaharui, kan begitu Pak. Nah itu konsepnya. Nah sekarang ada tools yang namanya DPKG Info. Maka DPKG Info itu berfungsi memeriksa yang sudah pernah kita install, ya kan? Maka kita periksa apa jangan-jangan ini sudah tidak relevan lagi aplikasi ini misalnya. Berarti kita cek dulu, bahkan di info itu bisa dijelaskan di sana. Sebenarnya DPKG Info itu bisa diwakili dengan DPKG-S, ya. Tapi lebih lengkap lagi kalau dengan info. Berarti dari cerita saya ini Pak Lugina, berarti yang Bapak periksa adalah yang sudah terinstall, kan begitu Pak ya? Nah, yang sudah terinstall itu biasanya kalau di Debian ada itu tersimpan arsipnya. Jadi di arsipnya itu yang Bapak lihat
arsipnya itu teman-teman kemarin saya lihat sudah sangat memahami. Itu ada di foldernya VAR, di foldernya Cage, dan folder arsip APT, kemudian arsip. Nanti di situ adalah file yang sudah pernah Bapak install, itulah yang Bapak lihat view-nya, infonya. Ya. Jadi di folder, kalau tidak salah di folder ini, di folder VAR, kemudian Cage, folder APT, baru arsip. Nah, di dalamnya itu ada beberapa file-file dev yang sudah Bapak install. Misal kalau gini caranya gini Pak Lugina, lebih enak. Pak Lugina begini lakukan, misalnya Bapak instalkan dulu salah satu aplikasi, ya, apt-get install Vim misalnya, ya, oke. Jadi Bapak instalkan Vim, ya, apt-get install Vim. Sudah sukses, sudah selesai, berarti kan setiap file paket yang Pak Lugina install itu pasti ada arsipnya. Nah, arsipnya itulah tadi yang saya bilang di folder arsip. Maka Bapak buka dulu aja file arsipnya, baru Bapak ketikkan dpkg min info Vim gitu. Nanti Vim versi berapa dev gitu, nanti Bapak baru bisa diceritakan hasilnya lengkapnya. Itu Pak Lugina ya. Ya. Kalau masih ada ganjalan nanti bisa di WA. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya kira saya lihat itu tugas-tugasnya sudah bagus-bagus. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kelewat tidak ada ini hanya tulisan sedikit di komentarnya, mohon dimaklumi Bapak Ibu karena banyak yang diperiksa ya. Jadi artinya kalau ceritanya tidak terlalu panjang untuk koreksinya atau komentarnya, jangan berkecil hati dulu kok punya saya tidak dikomentari gitu, karena banyak yang harus diperiksa satu persatu ya. Bapak Ibu sudah pernah mengalami itu ya. Jadi tapi kadang-kadang kita walaupun misalnya hanya kita tuliskan bagus ini, tapi kalau ada yang kurang pasti kita beritahu ke Bapak Ibu nanti semua ya. Halo? Ada lagi? Halo, bisa dengar? Bisa Pak. Oh, sepi sekali. Limut, Pak. Nyimak, Pak. Bisa Pak, dengar Pak. Pak bisa dengar Pak. Apakah masih seperti dulu? Masih Pak. Kita sebentar kok. Masih fokus kok Pak. Ya. Asal jangan Masih lockdown, Pak. kasih lockdown. Pak, mohon maaf Pak. Kantor kita sekarang merah, makin merah. Jadi semakin mencekam. Awas Pak Ibrahim, ada yang makan kue di belakang. Ya, masih ada Pak? Yang ngobrol-ngobrol lah, bikin pendapat sendiri juga nggak apa-apa lah. Masa saya harus saya sendiri yang ngomong ini? Terima kasih juga tuh karena ada kesalahan di offset. Gue hostnya kan. Pusing hostnya. Oh iya, betul ya. Kalau gini ada yang salah ketiknya. Mohon maaf teman-teman, ada yang salah ketik. RS di sini
Harusnya RS dulu, baru bukan SY ya. Apa-apa, Pak? Ya, Kesalahan. buru-buru ngetiknya, buru-buru. Tuan nih. Pengecoh. Tapi memang jadi tidak jalan kalau diketikkan seperti itu ya. Beresiko. Terus nilainya Pak. Jadi lebih teliti, Pak. Ya. Tapi yang lain-lain tidak ada lagi kesulitannya Pak. Saya lihat lancar semua itu. Nah, Lancar. nah ada ke depannya makin lama makin gampang. Mudahan saja gampang, Pak. Ya. Jadi ya, satu lagi teman-teman, kalau mau mengirimkan tugasnya itu dipotong saja, mulai dari laporan saja ke bawah yang dikirimkan. Jadi di atasnya tidak usah lagi. Jadi yang mulai dari tulisan laporan saja yang di Bapak kirimkan ke saya, ya, ke sistemnya. Amin. Ya, dipotong mulai dari laporan aja. Ya. Tapi itu kan Pak, urutan soal nomor 1 itu dipraktekkan dari itu Pak, dari soal paling awal. Iya, artinya maksud saya tulisan yang di atasnya tidak usah dikirim lagi gitu loh Pak. Ya, jadi yang mulai dari laporan Pak. aja. Ya, kita usahakan nanti tidak usah berubah. Saya tidak perlu kita usahakan topologinya tetap seperti itu. Untuk 4, saya yakinkan untuk sesi 4 tetap kita masih menggunakan itu. Jadi nanti keamanan untuk yang sesi 4 kan ini ya, DMZ ya. Jadi Pak Lugina DMZ nanti tetap kita menggunakan router itu. Ya. Jadi tidak usah tidak perlu dirubah untuk topologinya, tetap kita menggunakan topologi itu sampai ke mudah-mudahan sampai selesai kita tetap menggunakan topologi itu. Jadi makanya mulai dari sekarang kalau memang di VMware atau di server dedicate ya silakan itu dipertahankan tetap seperti itu sampai materi kita selesai. Jadi tidak usah berubah-ubah itu. Jadi tinggal mengembangkan terus keamanannya. Ada yang dihapus, ada yang tidak. Atau hanya mungkin saja hanya merubah IP address misalnya gitu, ya itu wajar, gampang kan? Jadi tidak masalah. Kalau misalnya IP address-nya harus diganti ya tidak masalah. Begitu Pak Lugina ya. Pak Asep, ada yang mau ditambahkan? Pak Asep Jalal, monggo. Pak Asep Wahyu. Pak Asep Jalaluddin. Asep Wahyu. Asep ada berapa orang ini nih Asep? Asep udah tahu nih. Ada 3 Pak. Ada 3 ya? Asep Tuani tambah lagi 4. Ada Asep Payuan. Ini nggak yang cewek-cewek kok nggak ada yang komentar ini? Nggak ada cewek kita apa? Sibuk di dapur Pak.
Menyimak Pak, Mungkin lagi menyimak. silent. Ibu Watika, Ya, halo. mana ininya videonya? Halo. Videonya dinyalain Bu. Dharma. Ya, udah. Bukan muhrim, Pak. Bu Watika hadir. Iya, Bukan hadir, muhrim, hadir, Pak. Pak. Hadir. Nah, Maskernya buka, Bu. Iya, lagi di sekolah ini, Pak. mau di sekolah. Iya. Kalau di sekolah jangan dibuka. satu tapi sepi ya. Udah ngerti semua Pak. Ya, ya sudah. Begitu Bapak Ibu siap saja ya. Mohon izin Pak Tuani. Siap-siap besok untuk Sipa. Ah, ada yang mau nanya tuh Pak. Mana Pak Sudrajat? Pak Tuani, izin. Ya, iya Pak. Pak Tuani. Bapak dari mana? Saya ini masih kesulitan nih untuk mengerjakan ininya tugas-tugasnya. Jadi mohon izin saya agak terlambat nih mengumpulkan tugasnya. Berapa lama Pak? Dalam minggu ini selesai. Oh baik ya. Ditunggu Pak ya. Pak Tuani. Mulai baru pertama jadi guru Bapak. Ya, iya Pak. Ahmad Munif Pak. Ya Mang, monggo Pak Ahmad. Sama saya juga telat nih ngirimnya hari ini baru dikirim sore paling Pak. Habis ngoprek VPS buat PAT. Oh iya, nggak apa-apa silakan. Terima kasih Pak. Ya tapi gitu ya teman-teman, sekali lagi kalau tidak banyak komentarnya atas penilaian itu, mungkin Pak Iwan lupa ngasih komentar, jadi mohon dimaklumi karena banyak yang mau kita periksa. Tapi nilainya tetap pasti dikasih nilai yang bagus, asal dikirim saja pasti nilainya bagus Pak. Asal dikirim bagus Pak ya. Ya, tapi kalau salah pasti dikomentari. Daripada nggak ngirim, nggak bagus ya Pak. Ya, kalau nggak dikirim kan berarti kan sudah nggak mengikuti toh. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, pasti saya komentari, pasti saya suruh saya komentari kenapa ini seperti ini pasti. Jadi kita periksa satu-satu. Cuman ya tidak mungkin harus dinarasikan semua. Jadi begitu aja Bapak Ibu ya. Selama mengembangkan sayapnya. Monggo Pak Wahyu. Pak, maaf, kalau misalkan untuk minggu sekarang hanya satu modul yang kebuka ya Pak? Ya, yang tentu sesuai dengan jadwalnya. Untuk jadwal sesi 4 itu baru dibuka tanggal 3. Kalau misalkan untuk minggu selanjutnya itu langsung 2 mata pelajaran ya Pak? Oh iya betul. Jadi gini Pak Wahyu, teman-teman semua, untuk kan kita ada 8 sesi ya. Ya, 8 sesi. Tapi nanti sesudah selesai sesi 4, sesi jadwalnya itu ya ada yang jadi 2 sesi nanti 56 sama 78. Di akhir-akhirnya itu nanti
minggu kelima itu ada 2 sesi, sesi 5 sama sesi 6. Minggu ke-6 itu sesi 7 sampai sesi 8. Tapi sampai besok masih 1 sesi. Gitu ya, Pak Wahyu ya? Ya Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu ya. Sampai berjuang. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Terima kasih. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Tuani. Makanya, sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tuani. Terima kasih Pak Bani. Semua teman-teman lagi rajin forum ya. Forum banyak. Finaling ya. Kalau ada yang susah. Yang YouTube-nya.